Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Sinema. Di hari ini gue ingin membahas mengenai film Korea Selatan yang lagi tayang di bioskop, yaitu Alienoid. Film ini adalah salah satu film blockbuster di Korea Selatan yang begitu banyak ditungguin karena memang mulai dari sutradara hingga pemain-pemainnya itu adalah orang-orang yang sudah berkecimpung lama di industrinya. Film ini juga adalah salah satu film yang dibuat dengan budget yang mahal ya, apalagi untuk ukuran Korea Selatan, dan hal itulah yang membuat film ini dapat dikatakan adalah akan menjadi film yang mampu menyaingi blockbuster Hollywood. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa blockbuster Hollywood akhir-akhir ini yang rada-rada mengecewakan seperti Jurassic World ataupun The Gray Man di Netflix yang mendapatkan reaksi yang beragam, gak semuanya mengatakan positif, maka gue bilang kalau Alienoid ini masih bisa dibandingkan, bahkan dalam beberapa sisi mampu melampaui blockbuster-blockbuster tersebut, terutama dari naskahnya yang lebih memiliki isi dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh blockbuster Hollywood yang gue sebutin tadi. Film ini tuh dari konsepnya itu menggabungkan antara sci-fi dengan fantasi tradisional ala-ala kerajaan di era Joseon. Bagi yang udah sering nonton film-film atau seri-seri Korea yang mengambil latar di era Joseon pasti akan suka lah dengan apa yang digambarin di sini, karena ya seperti era Joseon, era yang bisa dibilang masa keemasannya Korea itu bisa digambarin dengan sangat baik, dan banyak itu hal yang digambarin di sini dari era Joseonnya itu digambarkan dengan begitu otentik, begitu cantik, mulai dari desain produksinya, kemudian kostumnya, kemudian make upnya, semua digambarkan memang benar-benar mengambil dari era Joseon. Unsur sci-fi sendiri itu mengambil dari tema alien yang datang jauh dari planet yang begitu jauh, kemudian datang ke bumi. Tapi tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk menguasai bumi seperti yang seringkali di beberapa film lain yang bertema alien ya. Tapi tujuan mereka hanyalah ingin menyembunyikan pemberontak agar tidak menghancurkan planet mereka yang begitu jauh. Dan akhirnya terjadilah beberapa hal dan banyak hal yang sebenarnya tidak direncanakan oleh alien tersebut. Mengambil dua latar, yaitu latar masa modern dan masa lampau, membuat film ini itu begitu unik dan sulit untuk menemukan unsur-unsur seperti ini lagi di film-film lainnya. Dan hal itu adalah salah satu yang menguatkan film ini menjadi film yang gue bilang sangat berisi, karena baik dari unsur yang di masa yang modern maupun yang di masa lampau itu dieksekusi dengan baik. Terutama yang di masa lampau di era Joseonnya itu berhasil disajikan dengan cerita yang berisi, konfliknya juga kelihatan berisi, dan aktingnya juga sangat berisi. Di masa lampau itu ada dua aktor yang cukup bermain sangat baik, yaitu Ryu Jun-yeol dan Kim Tae-ri. Sedangkan di masa modern itu ada Kim Woo-bin dan So Ji-sup yang di era modern. Dari keempat aktor yang saling kelihatan awalnya tidak berhubungan satu sama lain, tapi ketika berjalannya waktu kemudian terlihatlah ikatan-ikatan yang sebenarnya tidak terprediksi dari awal. Susunan ceritanya itu kalau gue bilang adalah susunan cerita yang non-linear ya. Hal ini akan membuat kita bertanya-tanya akan dibawa kemana filmnya dari awal. Tetapi ketika menjelang akhir dan diakhiri dengan plot twist yang memang sangat mencengangkan, walaupun gue udah menebak-nebak dari awal, gue tetap bilang eksekusi plot twistnya itu bagus dan lumayan tak terprediksi, karena cara Choi Dong-hoon dalam menggiring penontonnya untuk nggak memprediksi endingnya itu benar-benar disusun dengan baik. Karena ini berdurasi hampir 2,5 jam ya, berarti selama 2 jam itu kita dibuat bertanya-tanya hubungan antara masa lampau dengan masa depan ini apa, apakah akan benar-benar berhubungan satu sama lain, atau apakah hanya akan menjadi
dua sisi cerita yang nggak berhubungan, tetapi di setengah jam terakhir semua pertanyaan-pertanyaan itu berhasil dijawab dan cukup bagus cara Choi Dong Hoon itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala kita itu. Jika dikatakan kalau apa sebenarnya yang membuat film Alienoid ini terasa kurang, kalau gue bilang adalah karena ceritanya yang begitu padat tersebut itu benar-benar dibuat kejar-kejaran, benar-benar dibuat dipadatin banget ceritanya dalam 2,5 jam. Dan walaupun udah 2,5 jam, ini tuh cuman sebagai bagian pertama dari filmnya. Masih ada film bagian kedua yang akan rilis tahun depan. Dan ini menurut gua adalah cerita yang sebenarnya agak dibuat kompleks ya, karena Choi Dong Hoon ingin mengejar endingnya yang dibuat nge-twist. Sebenarnya kalau dia tidak mengindahkan twistnya dan ingin menyusun cerita yang lebih rapih, hal ini tuh bisa disusun dengan cara linear. Tapi karena dia ingin mengejar twistnya, jadi dia membuatnya dengan cara yang non-linear, dan hal itu menurut gua adalah kekurangan karena penyusunannya yang tidak terlalu rapih dan jam-katnya itu kadang membuat kepala pusing. Tetapi dari segi acting dan segi lainnya, Alienoid ini sudah sangat baik, dan menurut gua blockbuster Korea ini sama sekali nggak boleh dilewatin. Gua bilang lo harus nonton, lo harus nikmatin filmnya, dan lo harus merasakan bagaimana experience di bioskop ketika menonton blockbuster yang bukan buatan Amerika Serikat. Dan selain itu action dan komedinya juga menurut gue cukup bergizi ya. Komedinya adalah unsur yang sangat kuat di sini dan hampir nggak ada yang sama sekali cringe. Actionnya juga dibuat dengan koreografi yang baik. Yang suka film martial arts akan suka lah dengan unsur action yang ada di sini. Yang suka adegan kejar-kejaran pakai mobil juga akan suka dengan di sini. Oke, yang terakhir juga untuk yang suka dengan time travel juga akan suka dengan apa yang disediakan di sini. Jadi banyaklah selain ceritanya yang agak membingungkan dan membuat kening berkerut, yang disajikan di sini itu masih sangat menghibur, terutama lewat komedi dan actionnya, dan actingnya juga sangat bagus. Kim Tae-ri juga menampilkan penampilan yang solid untuk kesekian kalinya sejak dia pertama kali debut di filmnya Park Chan-wook yaitu Dan Maidan, kemudian main di berbagai film dan seri-seri Korea juga. Dia sudah menampilkan penampilan yang oke, dan dia melanjutkan semua itu di film ini. Dan kali ini apa yang disajikan oleh Kim Tae-ri sama sekali belum mengendur, dan dia memiliki bakat yang hebat untuk itu. Oke, sebagai penutupnya, Alienoid ini gue bilang adalah film komedi action drama yang cukup menarik. Komedi dan actionnya menggigit, walau dari segi ceritanya masih agak berbelit-belit dan kurang rapih. Tetapi apa yang disajikan di akhir, plot twistnya, benang merahnya itu berhasil dieksekusi dengan baik oleh Choi Dong Hoon. Sebelumnya gue juga nonton filmnya Choi Dong Hoon yang lain yaitu The Thieves, dan gue melihat kalau Choi Dong Hoon ini memiliki perkembangan yang cukup signifikan dari film tersebut. Dalam kurun waktu 10 tahun, ia sudah berhasil memperbaiki cara berceritanya untuk menjadi lebih rapih lagi di film ini. Untuk sementara sekian dulu dari gua. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini, dan subscribe ke channel ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Safil, see you, bye bye, adios.